Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Christina Iva, NIM 1511720. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari kesetimbangan itu sendiri. Nah, kesetimbangan dapat didefinisikan yang pertama, di mana keadaan sistem yang menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi reaksi dan produk reaksi tidak terlihat. Yang kedua, kesetimbangan dapat didefinisikan keadaan sistem yang menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah maju atau produk sama dengan laju reaksi ke arah sebaliknya atau reaksi. Nah, suatu reaksi dapat dikatakan setimbang apabila zat dalam suatu reaksi tersebut memiliki laju penguraian atau pembentukan yang sama, atau reaksi dapat dinyatakan setimbang jika konsentrasi reaksi dan hasil reaksinya sama. Umumnya, reaksi kimia berlangsung ke arah pembentukan produk reaksi yang berlangsung secara reversibel atau tidak dapat balik. Dalam reaksi ini, produk reaksi tidak dapat diubah kembali menjadi reaksi semula. Selanjutnya, reaksi dapat balik atau sering disebut dengan reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel. Reaksi kesetimbangan memiliki tetapan kesetimbangan yang nilainya hanya berubah oleh perubahan suhu. Yang pertama yaitu tetapan kesetimbangan dalam konsentrasi. Nah, tetapan kesetimbangan sama dengan perkalian konsentrasi zat-zat produk reaksi dibagi dengan perkalian konsentrasi zat-zat reaksi masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, atau dapat kita lihat melalui persamaannya, yaitu ada Kc, C dipangkat dengan P, D dipangkat dengan Q, dibagi dengan A dipangkat dengan M, dan B dipangkat dengan N. Ini merupakan persamaan ketetapan kesetimbangan dalam konsentrasi. Selanjutnya, reaksi irreversibel dan reversibel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, ada dua reaksi dalam kesetimbangan kimia, yaitu reaksi irreversibel dan reversibel. Reaksi irreversibel atau reaksi yang searah merupakan reaksi yang tidak dapat dibalik atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, ciri-ciri dari reaksi ini, yang pertama yaitu zat hasil reaksi tidak dapat diubah kembali menjadi reaksi. Yang kedua, antara reaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan satu arah anak panah. Yang ketiga, reaksi berlangsung tuntas, yang artinya reaksi akan berhenti jika salah satu atau semua reaksi habis. Yang kedua, reaksi bolak-balik atau reversibel. Reaksi yang produknya dapat berubah lagi menjadi zat semula. Ciri-ciri dari reaksi reversibel ini yang pertama yaitu antar reaksi dan hasil reaksi dihubungkan dengan dua arah anak panah, atau simbolnya ada di slide. Dan yang kedua, reaksi ke kanan disebut reaksi maju dan reaksi ke kiri disebut dengan reaksi balik. Yang pertama tadi yaitu Kc, yang kedua sekarang ada Kp atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, jika komponen reaksi dan produk bereaksi berwujud gas, rumusan pernyataannya dapat dinyatakan berdasarkan tekanan atau parsial atau dapat dilambangkan dengan P. Hal ini memungkinkan hanya konsentrasi yang berbanding lurus dengan tekanan parsialnya. Hubungan ini diturunkan dari gas ideal atau PV sama dengan N
RT. Berdasarkan hukum ini, maka dapat dirumuskan P sama dengan N per V kali R pangkat T. Nah, di sini ada kesalahan untuk penulisan N. N pada rumusan yang pertama pada gas ideal itu sebenarnya N kecil. Karena tekanan gas berbanding lurus dengan konsentrasinya, maka tetapan kesetimbangan dalam tekanan parsial atau Kp berbanding lurus dengan tetapan kesetimbangan dalam konsentrasi gas atau Kc. Nah, rumus dari Kp ini adalah Kp sama dengan Kc kali R pangkat T, R kali T dipangkatkan dengan delta N. Saya ulangi sekali lagi, Kp sama dengan Kc dikali dengan R kali T dipangkatkan dengan delta N, di mana Kp ini konstanta kesetimbangan parsial, R ini konstanta gas universal, dan T sama dengan suhu. Ya, yaitu hubungan antara Kp dan Kc atau hubungan antara kesetimbangan parsial dan kesetimbangan dalam konsentrasi. Nah, secara matematis Kp sama dengan Kc dikali dengan R dan T dan delta N, di mana Kp itu sendiri konstanta kesetimbangan parsial, Kc tetapan kesetimbangan dalam konsentrasi, R yaitu konstanta gas universal, T yaitu suhu, sedangkan delta N yaitu jumlah mol gas. Nah, untuk lebih mengerti mengenai materi kita pada hari ini, maka di sini ada lembar diskusi dan di sini ada beberapa soal yang telah disusun di sini sudah atau sesuai dengan materi yang telah dipaparkan